Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Baik, kita melanjutkan lagi kajian kita pada mata kuliah studi Quran Hadis dalam pembacaan kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masih dalam fasal yang kedua yaitu tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sekarang kita masuk kepada al-farqu bainal Qur'ani wal haditsil qudsi wal haditsin nabawi. Perbedaan di antara Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis nabawi. Sabaqa sudah berlalu, sudah lewat apa ta'riful Qur'ani, pengertian Al-Qur'an. Kita sudah membahas tentang pengertian Al-Qur'an. Walikai na'rifa, untuk agar mengetahui sapa kita al-farqa ing perbedaan bainahu ing dalam antarane Al-Qur'an wa bainal hadisil qudsi lan ing dalam antarane hadis qudsi wal hadisin nabawi lan hadis nabawi nukti bakal maringi sapa kita at-ta'rifaini al-atiyaini, dua pengertian yang akan datang. Dua ini. Yang pertama pengertian al-hadisun nabawi, ay at-ta'rif al-hadisu an-nabawi. Pengertian hadis nabawi. Al-hadisu utawi hadis, lafaz hadis fil lugha ing dalam bahasa iku diddul qadimi, lawan kata qadim. Qadim itu artinya yang lama, yang telah berlalu, yang lalu. Qadim lama. Jadi hadisnya artinya yang baru. Wa yutlaku lan den nyatakan secara umum apa al hadisu hadis. Wa yuradu lan den kehendaki bihi kelawan hadis apa kullu kalamin, saben-saben ucapan yutahaddatsu kang den ucapaken apa hadis bihi kelawan kullu kalamin. Wa yunqalu lan den nukil apa kullu kalamin wa yuballighu lan den sampaiaken, menyampaikan, wa yuballighu lan menyampaikan sapa al-insanu manungsa min jihatis sam'i, dari arah pendengaran, awil wahyi atau proses wahyu, fi yaqadhatihi ing dalem terjagae insan manusa, au manamihi atau ing dalem tidurnya manusia. Jadi hadis itu adalah, yang dimaksud dengan hadis adalah semua bentuk ucapan atau kalam yang disampaikan kemudian di, di, dipindahkan, diambil, ya, kemudian disampaikan oleh manusia, baik proses penerimaannya itu dari tata cara mendengar dalam bentuk pendengaran atau dalam bentuk wahyu, baik penerimaannya itu dalam bentuk terjaga, dalam kondisi terjaga ataupun dalam kondisi tertidur, nah maka itu disebut dengan hadis. Wa bihadzal makna, dan kelawan iki makna sumiya den arani apa Al-Qur'an hadisan kelawan hadis. Jadi dengan makna ini Al-Qur'an juga termasuk bisa disebut juga sebagai hadis. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man asdaqu minallahi hadisan. Yang artinya hadis, kata-kata siapakah yang lebih benar selain daripada kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, kata Allah.
Wasumia lan den arani apa ma barang yuhaddisu kang den ucapaken bihi kelawan ma sapa al insanu insan fi naumi ing dalam tidurnya insan. Ini termasuk yang diucapkan oleh manusia yang didapat dari tidurnya. Jadi manusia itu mengucapkan itu yang dia dapat dari tidurnya itu juga disebut dengan hadis. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits." Dan engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil dari hadis-hadis. Maksudnya adalah karena ini mendapatkannya ketika tidur, ya berarti kalau kita tidur, orang tidur itu ketika dia menerima informasi saat tidur, berarti dia itu kan mimpi. Ini jadi termasuk mimpi itu juga termasuk hadis. Nah, tadi secara bahasa. Wal hadisu fil istilah wal hadisu lan utawi hadis fil istilah ing dalem istilah secara istilah iku ma barang sesuatu udifa kang den sandaraken apa ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya sesuatu itu apa? Min kaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau dari perbuatan, au takririn, atau dari penegasan, au sifatin, atau dari sifat. Jadi yang disandarkan kepada Nabi itu maksudnya ya bisa berbentuk ucapan Kanjeng Nabi, atau perbuatan Kanjeng Nabi, atau penegasan Kanjeng Nabi, atau sifat daripada Kanjeng Nabi. Wal qaulu moko utawi contoh hadis, contoh sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi dalam bentuk ucapan, iku ka qaulihi, seperti sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya sesungguhnya sahnya amal-amal perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang bergantung kepada niatnya. Wal fi'lu, contoh yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi berupa perbuatan. Wal fi'lu utawi al fi'lu iku kalladzi, seperti alladzi kang sabata wis menetepi memantapkan ya. Sopo alladzi, ini Kanjeng Nabi maksudnya, min ta'limi, saking pembelajarane alladzi Kanjeng Nabi li ashabihi maring pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ing kaifiyatas sholati, tata cara salat. Sumakola, kemudian bersabda sapa Kanjeng Nabi, sallu, salatlah sapa sira kabeh, kama sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah seperti kamu melihat aku melakukan salat. Wama, dan seperti sesuatu sabata wis menetepi memantapkan sapa Kanjeng Nabi min kaifiyati hajihi, memantapkan apa? Min kaifiyati hajihi, saking tata cara haji Kanjeng Nabi. Wa qad qala, lan teman-teman wis bersabda sapa Kanjeng Nabi, khudhu anni manasikakum. Nah, artinya ambillah daripadaku manasik hajimu. Ambillah daripadaku manasik hajimu. Sekali lagi, untuk ayat Al-Quran dan hadis sengaja saya tidak membacanya per kata ya, tapi langsung saya terjemahkan semuanya. Ya, sekali lagi saya takut salah. Ini sebatas saya membaca kitab ini sebatas kemampuan saya. Wal iqraru, lan yang dalam bentuk penegasan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, iku ka'ayyakirra, seperti yento ka'ayyakirra, seperti ayyakirra yento menegaskan sapa Kanjeng Nabi amron ing suatu perkara, alima
yang mengetahui sapa kanjeng Nabi hu ing perkara an ahadis sahabati saking salah swiji sahabat kanjeng Nabi min kaulin dari yang diketahui kanjeng Nabi apa min kaulin saking ucapan au fi'lin atau dari perbuatan. Jadi kanjeng Nabi mengetahui ada ucapan atau perbuatan dari salah satu sahabatnya kemudian ditegaskan oleh kanjeng Nabi. Sawaun baik akana ono opo amrun atau akana ono opo zalika amrun alimahu an ahadis sahabat min qaul wa fi'lin iku fi hadaratihi sallallahu alaihi wasallam ing dalem ada di hadapan, ada di sisinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi bisa menyaksikan am fi ghaibatihi atau ing dalem gaibnya kanjeng Nabi atau tidak ada pada sisi kanjeng Nabi, kanjeng Nabi tidak melihat, tidak mengetahuinya langsung maksudnya. Summa balagha kemudian sampai sapa kanjeng Nabi hu ing amrun atau summa balagha sampai apa amr ma perkara itu hu ing kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi tidak menyaksikan langsung tapi kemudian perkara itu akhirnya diketahui oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min amsilatihi lan iku setengah saking piro-piro contohe al-iqrar ma'udifa yang disandarkan kepada kanjeng Nabi dalam bentuk penegasan utawi aklud dobbi seperti ini aklud dobbi makan aklud dobbi ala ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam artinya makan biawak ad-dobbi ini di sini dimanakan biawak aklud dobbi aklud dobbi ini di sini diartikan makan biawak. Walaupun dari beberapa pendapat ulama fikih juga ada yang mengatakan ad-dob di sini adalah sejenis binatang yang bukan biawak tapi sejenis binatang yang menyerupai biawak yang ada di Arab sana ya. Tapi dia bukan biawak. Jadi kita artikan dob aja ya. Aklul dobbi ala ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti memakan binatang yang menyerupai biawak di meja makan atau di tempat hidangannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu makan binatang ini, kemudian kanjeng Nabi para sahabat memakan ini ketika makanan ini ada di hidangan yang diberikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi tidak memakannya, tapi para sahabat yang memakannya. Nah, ketika para sahabat memakan ini, kanjeng Nabi diam, tidak melarang, dan juga tidak tidak menganjurkan. Ya. Nah, diamnya kanjeng Nabi itu adalah salah satu bentuk penegasan bahwa ad-dob ini sesuatu yang boleh dimakan. Kalau dob ini sesuatu yang tidak boleh dimakan, dilarang, tentu kanjeng Nabi tidak akan diam, tentu kanjeng Nabi akan melarang. Maka para ulama mengatakan ikrar itu bisa dalam bentuk kanjeng Nabi menyetujui, juga ikrar ini, penegasan ini juga dalam bentuk kanjeng Nabi diam. Itu juga termasuk menyetujui. Kemudian wamalan barang ruwiyakang
den riwayatake apa ma min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan itu min anna Rasulullah, saking anna sak temene sapa Rasulullah, anna sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha, mengutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing seorang laki-laki ala sariyatin ing atase perang. Jadi Rasulullah mengutus seorang laki-laki untuk berperang. Wa kana lan ono sapa rajul iku yaqra'u, membaca sapa rajul di ashabi fi salat. Saya baca semua dulu aja ya. Wa maruya min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lahu alaihi salatu wassalam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'a biha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Saya terjemahkan langsung, ini hadis ya. Jadi antara contoh ikrar dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW mengutus seorang laki-laki dalam suatu peperangan. Kemudian orang laki-laki itu membaca suatu bacaan dalam sholat yang diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Setelah pulang, mereka menyampaikan hal itu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bersabda, tanyakan kepadanya mengapa dia berbuat demikian. Mereka pun menanyakannya dan orang itu menjawab, kalimat itu adalah sifat Allah dan aku senang membacanya. Maka Nabi bersabda, katakan kepadanya bahwa Allah pun menyenangi dia. Subhanallah. Ya, jadi ini juga menjadi dasar bahwa ketika kita melaksanakan sholat, kemudian kita membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, itu berdasarkan hadis ini kita boleh membaca surat yang sama. Jadi misalnya rakaat pertama kita membaca surat Al-Ikhlas, setelah Al-Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas. Kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas lagi. Itu diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Jadi saya pernah baca bahwa hadis ini maksudnya adalah, jadi kanjeng Nabi itu mengutus seorang laki-laki untuk berperang. Nah, kemudian kemudian laki-laki tadi itu jadi imam di antara para sahabat yang lain. Ketika dia menjadi imam, setelah membaca surat Al-Fatihah, laki-laki ini selalu membaca surat Al-Ikhlas. Surat Qul huwallahu ahad Allahus samad, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, kemudian karena model seperti ini tidak pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi, akhirnya para sahabat itu bertanya kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, diceritakan kepada kanjeng Nabi hal itu. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu tanyakan kepada laki-laki itu yang menjadi imam itu, kenapa kok dia berbuat demikian? Akhirnya dia menjawab, li'annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'aha biha. Karena surat Al-Ikhlas itu menceritakan tentang sifat-sifatnya Allah yang maha rahman, maha pengasih lagi, maha penyayang, maha pengasih. Jadi menjelaskan sifat Allah. Qul wallahu ahad Allahu ahad, Allah itu esa, Allahu samad, lam yalid. Qul wallahu ahad Allahu samad, tidak beranak dan tidak diperanak. Allahu samad, tempat bergantung, Allahu samad, Allah tempat bergantung. Wa ana uhibbu an aqra'aha biha. Dan wa an aqra'a, dan saya suka membaca dengan surat Al-Ikhlas itu. Kemudian Rasulullah bersabda,
Akhbiruhu anallahu yuhibbu. Berikan kabar kepada lelaki itu, kabarnya apa? Anallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintainya, menyukai dia. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ini penegasan dari Kanjeng Nabi bahwa apa yang dilakukan oleh lelaki itu sesuatu yang baik. Karena perkataan Kanjeng Nabi, akhbiruhu, berikan kabar, kabarkanlah kepadanya, sesungguhnya Allah menyukainya, mencintainya. Kemudian wasifatulan utawi contoh hadis atau yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi dalam berupa sifat iku kama ruwiya, sebagaimana wis diriwayatkan apa ma min annahu, saking annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku daimal bishri, karena ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku da kalau sini langsung aja ya, terjemahkan sini. Kana ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku daimal bishri sahlal khuluqi layyinal janibi laisa bifadzin wala ghalidhin wala sahabin wala fahashin wala ayyabin. Jadi Kanjeng Nabi itu ono sapa Kanjeng Nabi adalah seseorang yang selalu bermuka cerah. Daimal bisyriti, bermuka cerah. Sahlal khuluqi, berperangai halus dan lembut. Layyinal janibi, layyinal itu ya lembut. Laisa bifadzin, tidak keras, wala ghalidhin, dan tidak pula kasar. Wala sakhabin, tidak suka berteriak keras. Wala fahashin, tidak pula suka berbicara kotor. Wala ayyabin, dan juga tidak suka mencela. Nah, itu contoh hadis secara istilah, yaitu apa yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi yang dinisbahkan, jadi sesuatu itu berupa ucapan, perbuatan, penegasan dan sifat yang ditambahkan, disisipi bahwa ucapan, perbuatan, takdir dan sifat itu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.